Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldatuna Indonesia baldatan thayyibah wa insyaallahu ta'ala aminatan mutmainnah. As-salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kami haturkan kepada Dewan Hakim yang insya Allah tinggikan dalam derajat. Salam wajhah tanda mahabbah kami haturkan kepada hadirin semua yang insya Allah istiqomah dalam ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Demikian ungkapan Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Sebab nuansa perbedaan yang muncul dari keanekaragaman di negeri ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, perpecahan yang bisa meluluhlantakkan nilai-nilai kebersamaan, merapuhkan persatuan, bahkan tidak mustahil membawa kehancuran bagi bangsa yang kita banggakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, izinkanlah kami, mahasiswi perwakilan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Keberagaman sebagai kekuatan bangsa, dengan landasan firman Allah yang terangkai dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hamba bernaung di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari bisikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Firman Allah ini mengisyaratkan kepada kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah wa imaniyah. Sebagaimana diisyaratkan dalam kalimat innamal mu'minuna ikhwatun, isyaratun ila anna ikhwatul islami aqwi min ikhwatun nasab. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasabiyah. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Dengan kata lain, langkah pertama dan utama untuk menegakkan persatuan dan kesatuan di negeri ini ialah dengan menjalin ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda suku, bangsa, adat istiadat, tapi jika kita satu akidah, tidak boleh saling menghina, memfitnah, apalagi menumpahkan darah. Hadirin, mengingat betapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah ini, maka pantas ketika Rasulullah, meskipun beliau sedang sakit keras, namun ketika mendengar pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, beliau berdiri bangkit dan berkata lantang, abadan 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 al-jahiliyah min ba'di ma ja'athumul bayinat wa anna ahduru min bainikum. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Sikap keras Rasul tersebut, hadirin, merupakan realisasi merajut ukhuwah Islamiyah yang harus kita teladani. Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai bukti, gara-gara perbedaan pendapat masalah furu'iyah, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, putus silaturahim berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al muslimu ahul muslimi la yudlimuhu wa la yukhwinuhu. Sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh menzalimi dan menipunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Lalu bagaimanakah cara kita menjaganya? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah yang terangkai dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui,
maha teliti, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini dalam ilmu balaghah merupakan kalam khabari, yaitu suatu informasi bahwa Allah telah menciptakan manusia berlainan suku, bangsa, tapi memiliki harkat dan martabat yang sama. Secara tekstual, ayat ini merupakan landasan metodis dalam membangun ukhuwah watoniyah, yakni dengan menjadikan perbedaan suku, bangsa, adat istiadat dan agama sebagai wahana saling mengenal. Sebagaimana diisyaratkan dalam kalimat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ay liyahsula bainakum ta'arrufu wa ta'allufu. Agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi yang harmonis, serta menebarkan cinta dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan epistemologis dalam membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan menutup diri dan melecehkan antar sesama. Karena sikap tersebut merupakan virus persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian uraian ini dapat disimpulkan bahwa merajut ukhuwah Islamiyah merupakan wahana membangun ukhuwah watoniyah. Dan ukhuwah watoniyah merupakan modal dasar untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita jadikan sebagai jembatan emas dalam memupuk subur ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah menuju Indonesia Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dan sekian, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.